Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 4 Al-Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juli 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan mengadakan kajian tematik dengan tema Mautul Alim Musibatun Kubra. Kematian seorang ulama adalah musibah yang besar bagi umat Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid Nurul Iman Serengseng yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Telah wafat guru kita, ustadz kita, teladan kita pada hari ini Kamis 5 Al-Muharram atau 4 Al-Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juli 2024. Al-Ustadz Al-Fadhil
Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala, maka kita sebagai seorang muslim yang mendapatkan musibah untuk bersabar dengan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita berdoa Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah kami ganjaran pahala atas musibah yang menimpa kami. Dan kita mendoakan beliau dengan doa yang sebaik-baiknya agar beliau diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya kuburnya, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawba al-abyada min ad-danas وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار اللهم آمين. Dan di dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang menurut para ulama rahimahumullahu ta'ala bahwa mautul alim musibatun azimah lil ummah. Kematian seorang yang alim adalah musibah yang besar bagi umat Islam. Dan kita murid-murid jamaah dari Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala meyakini beliau adalah seorang alim yang amil, seorang yang berilmu agama dan mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kematian seorang alim adalah musibah besar bagi umat Islam, karena para ulama yang mengamalkan ilmunya, para ulama yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya dan berdakwah adalah bintang-bintang yang ada di atas muka bumi, dan mereka juga adalah pemberi penerangan bagi umat Islam, mengeluarkan manusia dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan cahaya ilmu mereka dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan, kegelapan maksiat, kepada cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama rahimahumullahu ta'ala
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang menuntun umat Islam ke jalan kebenaran, ke jalan penuh dengan kebahagiaan, keselamatan. Para ulama rahimahumullahu taala, mereka adalah penanda tangan atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bintang-bintang yang ada di langit sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sedang bersafar, berjalan. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 16, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan bintang-bintang mereka mengambil petunjuk. Itu adalah perkara langit. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama rahimahumullahu taala sebagai bintang-bintang yang ada di atas muka bumi, memberi penerangan atas jalan bagi orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, memberi petunjuk bagi orang-orang yang sedang terperosok ke dalam jurang kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 73, "Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina." Dan kami jadikan mereka sebagai imam yang diikuti, yang memberi petunjuk berdasarkan petunjuk-petunjuk kami. Maka para ulama adalah sebenar-benar lentera di dalam kegelapan. Para ulama adalah bintang-bintang yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang menghancurkan orang-orang yang menyimpang, para penyeru-penyeru kesesatan, kesyirikan, kebid'ahan dan juga kemaksiatan. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Yad'una man dhalla ila al-huda." Para ulama yang mengajak manusia yang sesat kepada petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'ala al-adha. Para ulama yang bersabar saat mendapatkan ujian dari manusia, hinaan, celaan, cacian. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Para ulama yang menghidupkan orang-orang yang sedang wafat dalam hidupnya berdasarkan Al-Quran. Wa yubassiruna binurillahi ahlal 'ama. Para ulama lah yang memberikan petunjuk dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang buta, tidak mengerti tentang petunjuk dari Al-Quran. Fakam min qatilin li iblis qad ahyau. Berapa banyak manusia-manusia yang dibunuh oleh iblis. Para ulama lah yang menghidupkan mereka keluar dari jeratan iblis.
Berapa banyak manusia-manusia yang tersesat gara-gara iblis. Para ulama lah yang mengembalikan mereka ke dalam jalan yang penuh dengan petunjuk. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadu. Berapa banyak manusia yang sesat, tersesat, dan para ulama lah yang memberikan petunjuk kepada mereka. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata tentang kedudukan yang agung dari para ulama rahimahullah. Hum fil ardi bimanzilatin nujumi fis sama. Para ulama rahimahumullah ta'ala di atas muka bumi, kedudukan mereka bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Bihim yahtadil hayran fi dhalma. Dengan para ulama, orang-orang yang sedang kebingungan mendapatkan petunjuk. Wa hajatun nasi ilaihim a'zamu min hajatihim ila at-ta'am wa syarab. Keperluan mereka, hajat manusia kepada para ulama lebih besar dibandingkan hajat mereka kepada makanan dan minuman, sedangkan mereka sudah tiada. Wa ta'atuhum afradu min ta'atil aba' wal ummahat bin nafsil kitab. Ketaatan kepada para ulama lebih wajib daripada ketaatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, berdasarkan dalil yang tegas dari Al-Quran Al-Karim. Maka pantaslah mereka disifati dengan sifat yang paling tinggi, a'las sifat yang paling tinggi, sifat yang paling agung, sifat yang paling suci. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad SAW telah memberikan kepada mereka sebuah gelar. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama rahimahumullah ta'ala adalah pewaris para nabi alaihi salatu wassalam. Dan cukuplah itu sebagai sebuah kedudukan yang agung yang dimiliki oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan kedudukan mereka di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan selalu mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan selalu mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat daripada orang-orang yang beriman tersebut. Menghormati para ulama umat Islam, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, membela mereka ahya'an wa amwatan, baik ketika mereka masih hidup atau sesudah mereka meninggal. Aqidah ya'taqiduha ahlul haq, itu adalah sebuah aqidah, keyakinan yang diyakini oleh orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Wadin yata'abbaduna bihi lillahi rabbil alamin. Dia adalah agama yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghormati para ulama, memuliakan para ulama, baik ketika mereka masih hidup atau sudah mereka meninggal, adalah agama yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang dengannya seseorang berhadapan kelak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Ubadah ibn Samit
radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan dari ajaran kami siapa saja yang tidak memuliakan orang-orang yang tua dari kita, menghormati orang-orang yang muda dari kita, dan tidak mengetahui hak-haknya para ulama-ulama kita. Menghormati, memuliakan para ulama saat mereka hidup atau sudah meninggal adalah sebuah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, keyakinan yang kokoh terpatri di dalam diri seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di Al-Mufassir, beliau berkata, min aqidati ahli sunnati wal jamaah, termasuk keyakinan ahli sunnah wal jamaah, annahum yadinun Allah bihtiramil ulama al-huda. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara menghormati para ulama yang memberikan petunjuk, ay yataqarrabuna ila Allah Ta'ala bitawqiril ulama wa ta'zim hurmatihim. Maksudnya adalah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan para ulama, mengagungkan kehormatan mereka. Imam Ahmad rahimahullahu taala kana katsirad du'a lisy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah sering mendoakan gurunya Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi rahimahullah. Maka anaknya Abdullah Ibnu Imam Ahmad bertanya, "Ya abati, ayyu syai'in kana Syafi'i? Fa inni asma'uka tukthiru ad-du'a lahu." Wahai bapakku, ada apa dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Aku sering mendengar engkau senantiasa memperbanyak doa, mendoakan gurumu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka saya pesan, yang mencintai guru kita tercinta Al-Ustaz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, sekarang saatnya kita berbakti kepada beliau dengan banyak-banyak berdoa, mengamalkan ilmu yang telah beliau ajarkan sebagaimana contoh dari para salafus saleh kita. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Ya bunai, kana Syafi'i kasyamsi lid-dunya." Wahai anakku sayang, Asy-Syafi'i bagaikan matahari di dunia, wa kal afiyah lin-nas, dan bagaikan afiat, penyelamat, bagaikan ketenangan bagi manusia. Fanzur hal lihadaini min khalaf aw minhuma 'iwad. Coba perhatikan wahai anakku sayang, apakah dua ini bisa digantikan? Matahari tidak bisa digantikan. Kalau tidak ada matahari kiamat. Afiat, kesehatan, kenyamanan hidup, ketenangan hati tidak bisa digantikan. Yang digantikan, kalau digantikan afiat, maka akan mati seseorang. Tidak ada yang bisa menggantikan matahari dan afiat. Itulah sebab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mendoakan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya para ulama di antara kita adalah nikmat Allah, rahmat Allah, dan sebaliknya perginya mereka dari kita adalah musibah yang menimpa bumi dan penduduknya. Musibah yang menimpa bumi dan penduduknya. Dia adalah lubang besar yang tidak bisa ditutup dengan penutup apapun.
lubang besar yang tidak bisa ditutup dengan penutup apapun. Manusia akhirnya tidak akan mendapati para ulama-ulama Rabbani yang mengajari dasar-dasar ilmu sebelum besarnya. Kalau sudah wafat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Perhatikan Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata, "Fama dhannukum rahimakumullah bitariqin fihi afatun katsirah." Apa pendapat kalian kalau seandainya ada sebuah jalan, di dalam jalan tersebut terdapat banyak gangguan, terdapat banyak duri-duri, wa yahtajun nasu ila sulukihi fi lailatil dhalma. Orang-orang ingin berjalan di jalan tersebut pada malam yang gelap gulita. Fa illam yakun fihi dhaya wa illa tahayyaru. Kalau seandainya tidak ada lentera, tidak ada cahaya yang menerangi manusia tersebut, maka mereka akan bingung untuk jalan di atas jalan tersebut. Faqayyadallahu lahum fihi masabih tudhi'u lahum. Maka Allah menjadikan bagi manusia di jalan-jalan tersebut ada lentera-lentera, ada cahaya-cahaya yang menerangi untuk mereka. Fasalaku ala salamati wal afiyah. Akhirnya manusia menjalani jalan tersebut dengan penuh keselamatan, dengan penuh afiyah. Thumma ja'at tabaqatun minan nas. Lalu datang golongan-golongan dari manusia. La budda lahum minas suluki fihi fasalaku. Harus mereka melalui jalan tersebut. Akhirnya mereka melalui jalan tersebut. Fabainama hum kadzalik id tufi'atil masabih. Ketika mereka sedang berjalan di jalan yang penuh dengan keterangan tadi, penuh dengan lampu-lampu, cahaya-cahaya, ternyata cahaya tersebut tiba-tiba mati. Fabaqaw fi dhulmah. Akhirnya mereka tetap di dalam kegelapan. Fama dhannukum bihim. Bagaimana menurut kalian keadaan mereka setelah hilangnya cahaya tersebut? Akadzal ulama'u fin nas. Demikianlah para ulama di tengah manusia. La ya'lamu katsirun minan nas kaifa ada'ul fara'id. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bagaimana menunaikan kewajiban mereka kepada Allah. Wala kaifa ijtinabul maharim. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bagaimana mereka menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wala kaifa ya'budullah fi jami'i ma ya'buduhu bihi khalquhu illa bibaqa'il ulama. Dan juga kebanyakan manusia tidak mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk mengerjakannya. Itu semua tidak bisa dilakukan kecuali dengan baqaul ulama, adanya para ulama di tengah manusia. Fa idza matal ulama tahayyara an-nas. Kalau sudah mati para ulama, maka manusia akan kebingungan. Wa darasal ilm bi mautihim wa dhahara al-jahl. Dan akan hilang ilmu dengan kematian para ulama. Ketika wafat guru kita tercinta, bukan sosoknya yang kita ingin, yang kita tangis, akan tetapi ilmunya, nasihat-nasihatnya yang sangat mendalam. Khusus saya pribadi, saya mengingat waktu masih saya di Arab Saudi, belum turun ke Indonesia, ceramah beliau sudah sampai ke telinga saya. Beliau mengatakan untuk bulan Ramadan 11 bulan, dan itu yang saya sampaikan akhirnya terus di dalam dakwah saya, dan terus saya ucapkan ini adalah saya ambilkan faedahnya dari Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid Abdul Qadir Jawaz hafizahullah. 11 bulan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mencari rezeki. 1 bulan saja Ramadan. Allah menginginkan kita lebih dekat untuk beribadah pada bulan Ramadan. Lebih banyak di masjid, lebih banyak baca Al-Quran, lebih banyak berdoa, lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tidak ada lagi yang menasihati seperti itu. Darasal ilmi mautihim, hilang ilmu dengan kematian mereka. Wa zaharal jahl, kalau sudah hilang ilmu, maka yang nampak adalah kebodohan di tengah manusia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mautu alfi abidin ahwanu min mauti alim basirin bihalalillah wa haramih. Kematian 1000 ahli ibadah lebih ringan dibandingkan kematian seorang alim yang paham betul tentang halal dan haram yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengomentari perkataan Umar bin Khattab, anna hadzal alima yahdimu ala iblis kullama yubayyinunahu bi'ilmihi wa irsyadih. Alimlah, seorang ulama lah yang menghancurkan jalannya iblis dengan ilmunya, dengan petunjuk. Wa ammal 'abid fa naf'uhu maqsur ala nafsihi. Adapun orang 'abid, ahli ibadah saja, maka manfaatnya hanya untuk dirinya saja. Mengapa orang yang ahli ibadah meninggal 1000 orang lebih ringan dibandingkan meninggalnya 1 orang alim? Karena 1 orang alim bisa menunjuki manusia dengan petunjuk yang benar ke jalan Allah, bisa melawan iblis untuk manusia agar mereka bisa melawan iblis tersebut. Sedangkan seorang yang ahli ibadah, ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, atadrun kaifa yanqusul Islam? Tahukah kalian bagaimana Islam itu berkurang? Yakunu fil qabilati aliman. Di dalam sebuah kabilah, perkumpulan manusia, ada 2 orang alim. Fayamutu ahaduhuma fayadhhabu nisful ilm. Jika salah satu dari 2 orang tersebut meninggal, maka hilanglah setengah ilmu. Wa yamutul akhar fayadhhabu ilmuhum kulluh. Dan apabila sudah meninggal salah seorang dari mereka lagi, maka akan hilang seluruhnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mautul alim thulmatun fil Islam la yasudduha syai' makhtalafa al-lail wan nahar. Kematian seorang alim adalah lubang besar di dalam agama Islam. Tidak ada yang bisa menutup lubang tersebut, sesuatu apapun, sepanjang masa. Kalau sudah alim meninggal, maka akan terus terjadi lubang-lubang yang besar di tengah umat Islam. Tidak ada yang bisa menutupnya sepanjang masa sampai dibangkitkannya Allah Subhanahu wa ta'ala hari kiamat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, atadrun ma dhahabul ilm? Tahukah kalian bagaimana hilangnya ilmu? Qulna la. Kemudian murid-muridnya berkata, tidak, kami tidak tahu. Qala dhahabul ulama wa la yazalu alimun yamut. Ilmu hilang dengan hilangnya para ulama, dan masih saja akan selalu ada seorang alim yang akan meninggal. Wa atharun lil haqqi yudras, dan pengaruh untuk kebenaran akan hilang hatta yaktsura ahlul jahl. Dengan hilangnya ilmu dan para ulama, maka yang akan banyak adalah yaitu orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Begitulah para ulama melihat wafatnya para ulama rahimahumullahu taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa qad dhahaba ahlul ilm fay'amaluna bil jahl wa yadinuna bighairil haqq wa yadhilluna an sawa'is sabil." Dan telah pergi para ulama. Akhirnya orang-orang beramal di atas kebodohan, beragama tanpa kebenaran, tersesat dari jalan yang benar. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, kanu yaqulun, para ulama dari para sahabat berkata, mautul alim thulmatun fil Islam, la yasudduhu syai'un makhtalafa al-lail wan nahar. Kematian seorang alim adalah lubang yang besar di dalam agama Islam. Tidak ada yang menutupi lubang tersebut apapun sepanjang adanya siang dan malam. Seorang imam tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala berkata, ma alamatu halakin nas, apa tanda binasanya manusia, idza halaka ulama'uhum, apabila telah wafat para ulama-ulama mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, fadhallu wa adhallu." Allah tidak mencabut ilmu dari hati para manusia, akan tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Jika sudah tidak tersisa satu alim pun, maka orang-orang akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai ahli agama. Lalu mereka ditanya tentang ilmu agama, lalu mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, hadzal hadis yubayyinu anna al-murada biqabdil ilm laysa huwa mahhu fi suduri hifadhih. Yang dimaksud dengan hilangnya ilmu bukan dihilangkan dari orang-orang yang menghafal ilmu tersebut, walakin ma'nahu an yamuta hamalatuh, tetapi maknanya adalah matinya orang yang membawa ilmu tersebut. Wa yattakhidun nas juhalan yahkumuna bijahalatihim, akhirnya orang-orang akan menjadikan orang-orang yang bodoh, tidak alim, sebagai hakam, sebagai pemutus keputusan dengan kebodohan mereka. Fayadhillun wa yudhallun, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, fadalla hadha ala anna dhahabal ilm yakunu bidhahabil ulama. Maka ini menunjukkan bahwa hilangnya para ulama, hilangnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama rahimahumullahu ta'ala. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata, ma mata mu'minun illa bakat alaihi as-sama' wal ardh. Tidaklah ada seorang yang meninggal dari orang beriman kecuali langit akan menangis, bumi akan menangis. Faqilalah, lalu bumi ditanya, atabkil ard, apakah bumi menangis? Faqala ta'jab, apakah engkau heran? Wa ma lil ardi la tabki ala 'abdin kana ya'muruha birruku'i was sujud. Kenapa bumi tidak menangis dengan matinya seorang yang beriman, sedangkan hamba yang beriman tersebut di atas bumi, dia memakmurkan bumi dengan ruku dan sujudnya. Wa malis samai la tabki ala 'abdin kana takbiruhu wa tasbihuhu fiha kadawin nahl. Bagaimana langit tidak menangis? Bagaimana langit tidak menangis atas kematian seorang hamba yang beriman? Karena hamba tersebut takbirnya, tasbihnya, zikirnya senantiasa dari lisannya seperti suara lebah-lebah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Kalau seandainya perkataan Sa'id Ibn Jubair rahimahullah, Imam Mujahid, seperti itu untuk orang beriman, apalagi untuk orang-orang yang berilmu agama, yang senantiasa dengan ilmunya, seorang alim tersebut senantiasa ahli ibadah di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang alim tersebut senantiasa ahli zikir, yang lisannya tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu pernah menangis saat kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqila ma yubkik, wahai Sa'id, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, alal islami abki, aku menangis atas Islam. Innahu bimauti Umar sulmul Islam sulmatan la tartaqi ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya dengan kematian Umar, maka akan terdapat lubang yang besar dalam agama Islam, tidak akan ditutup sampai hari kiamat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, lamma kana salahul wujud bil ulama, ketika kesalehan manusia-manusia yang ada dengan adanya para ulama, karena mereka yang memberi petunjuk, mereka yang menerangi manusia, mereka yang menyelamatkan manusia dengan petunjuknya. Walaulahum kana an-nas kal bahaim, kalau bukan karena mereka, maka manusia niscaya bagaikan hewan-hewan. Bal aswa'u halan, kana mautul alim musibah la yajruha illa khalafa ghairuhu lahu. Yang artinya bahkan lebih buruk keadaannya daripada hewan. Oleh karena itu, mautul alim musibah, kematian para ulama adalah sebuah musibah. La yajruha illa khalafa ghairuhu lahu, tidak akan bisa digantikan kecuali ada ulama-ulama yang mereka mengajari manusia menggantikan para ulama tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sa'id ibn Musayyib, Imam At-Tabi'in, berkata, syahidtu janazata Zaid bin Thabit, falamma dufina fi qabrihi qala ibn Abbas, ya haula man sarrahu an ya'lama kayfa dhahabul ilm fahakadha dhahabul ilm wa imullah laqad dhahaba al-yawma ilmun kathir. Aku pernah menyaksikan jenazahnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka ketika Zaid bin Thabit dikuburkan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wahai manusia sekalian, siapa yang ingin mengetahui bagaimana hilangnya ilmu, maka beginilah hilangnya ilmu. Demi Allah, sungguh hari ini telah hilang ilmu yang sangat banyak. Sungguh hari ini telah hilang ilmu yang sangat banyak. Seakan-akan perkataan tersebut benar-benar menghujam ke hati kita. Wa imullah laqad dhahaba al-yawma ilmun katsir. Demi Allah, sungguh hari ini telah hilang ilmu yang sangat banyak dari ustaz kita, Al-Ustaz Al-Fadil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir saya ingin bercerita secara khusus. Ini rahasia antara saya dengan Al-Ustaz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Semoga beliau memaklumi saya ketika saya ceritakan ini, meskipun beliau tidak ingin diceritakan. Ketika kami lagi giat-giatnya ingin membangun asrama untuk santri, maka beliau mentransfer ke rekening pesantren dan beliau me-WA pribadi saya, Ustaz Ahmad, itu ada sedikit untuk pesantren antum, jangan beritahukan kepada siapapun. Akan tetapi
saya memberitahukan di hadapan antum bahwasanya amalan yang antum ketahui sedikit dibandingkan amalan yang beliau sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Al-Ustaz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya atas kuburannya, dan dijauhkan beliau dari siksa kubur, dan dijauhkan beliau dari fitnatul kubur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.